Assalamualaikum. Kali ini di materi IPS kelas 8 akan dibahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Materi ini merupakan materi lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe, serta juga di share agar materi ini dapat tersampaikan ke banyak orang. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Di mana materi yang akan dibahas kali ini hanya perbedaan agama dan juga perbedaan budaya. Untuk perbedaan suku bangsa, perbedaan pekerjaan, peran dan fungsi keragaman budaya akan dibahas di materi selanjutnya atau di next video. Oke, kita ke yang pertama dulu. Di mana ada pluralitas masyarakat Indonesia. Apa itu artinya pluralisme? Jadi kalau ada kata ismenya itu berarti suatu paham. Nah, di sini maksudnya pluralisme itu adalah suatu paham yang dianut suatu negara yang berbentuk pengakuan dan mau menerima adanya kemajemukan agama, suku, ras, adat istiadat, dan sebagainya dalam suatu kelompok masyarakat. Bangsa Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki masyarakat majemuk atau banyak yang beraneka ragam, menganut dan mengakui adanya pluralitas atau pluralisme tersebut. Di mana pluralitas itu maksudnya adalah status yang memperlihatkan kenyataan bahwa memang lebih dari satu. Di mana asal-usul pluralisme secara harfiah dapat ditelusuri dalam bahasa Latin plus pluris yang berarti lebih. Lalu secara filosofis, pluralisme itu adalah ajaran yang menekankan bahwa kenyataan terdiri atas kejamakan atau kemajemukan individu-individu yang berdiri sendiri-sendiri. Lalu kalau secara kita pengertian secara umum dapat disebutkan pluralisme adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, tadi kan sudah bahas tentang pengertian dari pluralisme yang itu sendiri. Nah, sekarang kita ke pembahasannya tentang perbedaan agama. Di mana definisi pluralisme agama menurut beberapa ahli, pertama menurut M. Rasjidi, pluralisme agama sebagai realitas sosiologis bahwa pada kenyataannya masyarakat memang plural. Namun demikian, pengakuan terhadap realitas kemajemukan ini tidak berarti memberikan pengakuan terhadap kebenaran teologis agama-agama lain. Lalu menurut Hick, pluralisme agama merupakan sebuah gagasan yang mengajarkan bahwa Tuhan sebagai pusat dikelilingi oleh sejumlah agama. Setiap komunitas mendekati Tuhan dengan cara masing-masing. Lalu menurut Nurholis Majid, pluralisme agama adalah bahwa semua agama adalah jalan kebenaran menuju Tuhan. Dalam konteks ini, Majid menyatakan bahwa keragaman agama tidak hanya sekedar realitas sosial, tetapi keragaman agama justru menunjukkan bahwa kebenaran memang beragam. Pluralisme agama itu tidak hanya dipandang sebagai faktor sosial yang fragmentatif atau terbagi-bagi, tetapi harus diyakini bahwa begitulah faktanya mengenai kebenaran. Lalu menurut Mukti Ali dan juga Alwi Shihab, pluralisme agama tidak sekadar memberikan pengakuan terhadap eksistensi agama-agama lain. Eksistensi itu kehadiran atau keberadaannya. Namun sebagai dasar membangun sikap menghargai dan membangun keharmonisan antar umat beragama. Dalam konteks ini, kedua pemikiran tersebut berada pada wilayah agree in disagreement atau setuju dalam perbedaan. Dengan demikian, mereka meyakini kebenaran agamanya sendiri, namun mempersilahkan orang lain juga meyakini kebenaran agama yang dianutnya. Dimana kalau secara umum agama adalah pengertiannya adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Yang dimana agama yang diakui di Indonesia itu yang resmi ada 6, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Dimana sejarahnya itu pada saat Orde Baru, pada saat pemerintahan Soeharto, agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia itu hanya 5 saja, yakni agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan juga Buddha. Tetapi setelah era reformasi, setelah turunnya pemerintahan Soeharto, berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 6/2000, pemerintah mencabut larangan atas agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa.
Kepres nomor 6/2000 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ini kemudian diperkuat dengan surat keputusan atau SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor MA/12/2006 yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui keberadaan agama Konghucu di Indonesia, di mana uh, ada 6 agama yang resmi di Indonesia. Pertama itu ada yang diakui ya. Yang pertama itu agama Islam, yang dimana kitab sucinya itu Al-Quran, pembawa agamanya itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian tempat ibadahnya itu ada masjid dan juga musola. Yang dimana hari besar keagamaannya itu ada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tahun baru Hijriah, dan juga Isra Miraj. Dan juga ada beberapa hari besar lainnya. Yang dimana jumlah penganut agama Islam itu kurang lebih 207.176.162 jiwa, 87,18%. Lalu ada yang kedua itu ada agama Kristen Protestan. Nama kitab sucinya Alkitab, nama pembawanya itu Yesus Kristus, tempat ibadahnya gereja. Di mana hari besar keagamaan itu ada hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Di mana jumlah penganutnya itu 16.528.513 jiwa, 6,96%. Nah ini nih yang ini persenannya ini diikuti dari yang tertinggi dulu ya, yang tadi agama Islam, nah sekarang yang Kristen Protestan, yang ketiga sekarang Kristen Katolik, di mana hampir sama seperti yang Protestan, tapi bedanya hanya di beberapa apa ya, di istilahnya mazhabnya. Kalau di ibaratnya di Islam itu seperti mazhabnya, nah beda. Ibaratnya kayak hal-hal itu hampir sama. Misalkan kayak kitab sucinya masih sama seperti yang Protestan ya, Alkitab, lalu pembawa itu sama, Yesus Kristus, tempat ibadahnya sama juga di gereja. Begitu pula dengan hari besar keagamaannya, ada hari Natal, Jumat Agung, hari Paskah, dan juga kenaikan Isa Al-Masih. Di mana jumlah penganutnya itu 16.528.513 jiwa, 6,96%. Lalu ada agama Hindu dengan merupakan agama yang pertama masuk di Indonesia itu pada saat zaman kerajaan dulu ya, Hindu. Lalu Buddha ya, agama Hindu, Buddha, lalu baru ada Islam dan lain-lain. Yang dimana kitab suci dari agama Hindu itu Weda, dengan tempat ibadahnya pura, dengan hari besar keagamaan, hari Nyepi, hari Saraswati, hari Pagerwesi, di mana jumlah penganutnya itu sekitar 4.012.116 jiwa, 1,69%. Lalu ada agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka dengan pembawanya Siddhartha Gautama, dengan tempat ibadahnya Vihara, dengan hari besar keagamaan, hari Waisak, hari Asada, dan juga hari Katina, dengan jumlah penganut 1.703.264 jiwa atau 0,72%. Lalu ada agama Konghucu dengan nama kitab suci Sisu Wuching dengan nama pembawa Konghucu. Tempat ibadahnya itu Litang, atau kalau biasanya kalau kita sebut itu Klonteng. Di mana hari besar keagamaan itu ada tahun baru Imlek dan juga Cap Gomeh, dengan jumlah penganut 117.091 jiwa, 0,05%. Di sini mungkin bukan data akurat yang tahun ini ya, bukan yang terupdate, tetapi ini merupakan data-data yang sebelumnya yang saya dapat. Jadi mungkin saat ini juga bakalan ada banyak perubahannya untuk yang terupdate untuk pemeluk-pemeluk agama resmi yang ada di Indonesia saat ini. Lalu bagaimana menjaga pluralisme agama? Yang pertama itu dialog antar umat beragama. Dengan dialog dan komunikasi akan terbangun rasa persaudaraan yang sejati. Lalu menggali semangat pluralisme dalam masyarakat. Dalam menggali semangat pluralisme, kita harus menjaga sikap toleran kepada umat agama lain. Lalu saling menjaga relasi antar umat beragama. Penghormatan kepada umat agama lain sangat dianjurkan, karena dengan menghormati agama lain, maka umat agama lain akan memberi apresiasi yang sama. Lalu saling meniadakan bentuk konflik antar agama, di mana hal ini lebih merujuk kepada kesadaran kelompok agama untuk tidak mencampuri urusan internal umat beragama lainnya. Lalu saling menjaga tempat-tempat peribadatan.
di mana jika umat agama lain dapat menjalankan ritual agamanya dengan tentram, maka hal itu pula yang akan terjadi pada hubungan antar umat beragama. Lalu tadi tentang perbedaan agama, yang dimana ada beberapa agama resmi yang dianut di Indonesia, dan kini tentang perbedaan budaya, di mana bentuk pluralisme budaya di Indonesia itu bisa berupa pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, lagu daerah, alat musik daerah, adat istiadat setempat atau upacara adat, serta makanan khas daerah. Di mana masyarakat Indonesia itu terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Di Indonesia terdapat kurang lebih 300 suku bangsa. Setiap suku bangsa hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda-beda satu sama lainnya. Di mana kalau kita lihat secara sempit, pengertian dari kebudayaan adalah kesenian atau adat istiadat. Sedangkan secara umumnya kebudayaan daerah adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat suatu daerah. Di mana pada umumnya kebudayaan daerah itu budaya asli dan telah lama ada serta diwariskan turun-temurun kepada generasi berikutnya. Di mana kebudayaan sekarang ini merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan masa lampau. Lalu bentuk pluralisme budaya masyarakat Indonesia ada beberapa macam. Yang pertama ada bahasa daerah, di mana setiap suku bangsa memiliki kebiasaan hidup yang menjadi ciri khas masing-masing. Di Indonesia terdapat lebih kurang 660 bahasa daerah yang digunakan oleh penduduknya. Misalkan ada contoh bahasa-bahasa daerah yang seperti kita kenal, ada bahasa Sunda, bahasa Betawi, Batak, Jawa, Madura, Banjar, Bali, dan lain-lain sebagainya. Lalu ada pakaian adat. Biasanya dipakai pada acara-acara khusus, misalkan pada pesta perkawinan, kematian, atau selamatan, dan lain sebagainya. Di mana warna, corak, dan juga bentuk potongan pakaian daerah itu satu dengan lain itu beraneka ragam. Misalkan ulos dari Batak, kebaya dari Jabar, beskap dari Jateng, dan lain-lain. Lalu tarian dan lagu daerah, di mana tari tradisional adalah suatu tarian yang berkembang di suatu daerah tertentu, di mana lagu daerah ataupun musik daerah ataupun atau lagu daerah adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya. Misalkan tarian daerah ada tari Saman dari Aceh, lalu ada tari Piring, lalu ada tari-tarian lainnya. Lalu lagu daerah ada kicir-kicir, lalu ada Bengawan Solo, dan lain sebagainya. Lalu ada senjata tradisional, di mana ada contohnya itu ada rencong dari Aceh, keris, di mana kebanyakan itu dari Jawa ya, misalkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta, lalu Bali, dan juga Gorontalo. Lalu ada Mandau, Kalimantan Timur, Kujang dari Jawa Barat, Golok dari Jakarta, Sumpit dari Papua Barat, Celurit dari Jatim, dan juga Madura, dan lain sebagainya. Dan ini ada contoh gambar pakaian adat yang beberapa bisa saya tampilkan. Di sini ada DKI Jakarta yang sebelah kiri atas, lalu ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, yang di ini ada Sumatera Barat, lalu ada Dayak, Kalimantan Barat ya, kalau ini kebanyakan, lalu ada yang Papua. Lalu ada beberapa tarian daerah. Di sini saya perlihatkan tentang tari piring dari Sumatera Barat, tari topeng dari Jakarta, tari jaipong Jawa Barat, tari pendek dari Bali, tari gong dari Kalimantan Timur, tari perang dari Maluku Utara. Dan juga ada senjata tradisionalnya. Di sini ada Mandau, suku Dayak, ada rencong dari Aceh, keris dari Jawa, lalu ada badik dari suku Bugis, kujang dari suku Sunda, dan juga pisau belati dari Papua. Dan ini ada beberapa upacara adat beserta tempat dan juga tujuannya. Dimana contohnya di sini ada bajijak tanah dari Kalimantan. Tujuannya itu agar anak yang pertama kali itu menyentuh tanah dan air di sungai. Lalu ada kasada atau kasodo di Tengger, Bromo, di mana tujuannya itu melemparkan sesaji ke kawah Gunung Bromo saat bulan purnama. Lalu ada ngaben dari Bali, tujuannya itu upacara pembakaran mayat sesuai adat. Lalu ada ngutang magit Bali, upacara kematian di Trunyan, salah satu suku di Bali. Lalu ada Pago-Pago Sumatera Utara,
meresmikan penyerahan sebidang tanah marga kepada orang lain dengan makan bersama. Lalu ada ruatan, Jawa Tengah, dan juga Yogyakarta, membersihkan diri dari kemungkinan timbulnya bencana karena keadaan yang luar biasa, misalkan anak tunggal. Lalu ada Tedak City, Jawa Tengah, Yogyakarta, upacara pertama kali anak menginjak tanah. Lalu ada Unja, Toraja, upacara panen. Di sini juga ada foto tentang upacara adat, Ngaben yang Bali, Sukaten, upacara menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi, di mana kebanyakan di alun-alun keraton ya, Keraton Surakarta dan juga Yogyakarta. Lalu ada Rambu Solo, di sini upacara kematian yang ada di Toraja. Lalu ada tadi yang Kasada atau Kasodo yang dari Tengger, Bromo, yang dimana tujuannya untuk memberikan kepada hasil buminya kepada ke Gunung Bromo ya. Lalu ada naik Danggo dari Kalimantan Barat yang dimana suku Dayak ini tentang hasil bumi. Lalu ada Syukur Bumi yang berada di Jawa Barat dengan melakukan semacam proses mengolah padi ya, menggunakan lumbung, menggunakan ani dan juga itu ya yang buat proses padinya ya. Lalu ada bentuk proses budaya masyarakat Indonesia yang lainnya, ada makanan khas, di mana beberapa makanan khas yang ada di Indonesia itu ada gudeg, lalu ada yang lainnya di Yogyakarta, lalu ada oncom, dodol, pepes, Jabar, toprak, kerak telur, dan juga redok Jakarta, rujak cingur, lontong balap, Jatim, Jawa Timur, rumpur rampe, Flores, itu NTT, rendang dan sumber Sumatera Barat dan lain-lain. Lalu ada alat musik, angklung, kecapi dari Jawa Barat, gamelan Jawa Timur, tifa Maluku dan juga Papua, kolintang itu Sulawesi Utara, gambang kromong, tanjidor itu Jakarta dan lain-lainnya. Lalu ada rumah adat, bangunan yang memiliki ciri khas. Biasanya rumah adat itu digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu, di mana rumah adat merupakan salah satu representasi atau menunjukkan bahwa kebudayaan itu yang paling tinggi dalam sebuah komunitas, suku atau masyarakat. Di mana ada contoh rumah adat, ada rumah Gadang, Sumatera Barat, Limas, Sumatera Selatan, kebaya dari Jakarta. Ini kebaya bukan pakaian ya. Ini kebaya itu rumah adat Jakarta, Kasapuhan Banten dan juga Jabar, Joglo Jawa Tengah, Honai Papua dan juga Papua Barat dan lain sebagainya. Nah, sini ada makanan khasnya, ada gudeg, ada dodol, ada mana gudeg dari Jawa Tengah juga Jogja, dodol Jawa Barat, ini dodol Garut ya, terkenal ya. Lalu ada kerak telur Jakarta, lalu ada lontong balap dari Jawa Timur, dan juga misalnya ada rujak cingur ya dari Jawa Timur. Lalu ada rendang Sumatera Barat, lalu ada coto Makassar dari Sulawesi Selatan, yang dimana biasanya menggunakan lontong atau buras, nah, seperti itu. Lalu ada alat musik daerah, ini mana ada angklung dari Jawa Barat, gamelan Jawa Tengah, kolintang Sulawesi Utara, ini beda ya, yang kolintang sama yang ada di gamelan, nah gitu. Lalu ada sasando, Nusa Tenggara Timur, lalu tifat, Maluku dan juga Papua, tanjidor yang dari Jakarta. Lalu ada rumah adat, ada kebaya Jakarta, Limas Sumatera Selatan, rumah panjang dari Kalimantan Barat, ada Honai Papua, lalu rumah Buton dari Sulawesi Tenggara, dan juga Musalaki dari Nusa Tenggara Timur. Di mana ada faktor munculnya pluralisme budaya di Indonesia. Yang pertama ada kondisi geografis, di mana kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai macam pulau menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah di mata pencarian penduduk, di mana misalkan mata pencarian penduduk yang di pegunungan dengan terus di perkotaan, lalu yang ada di pesisir pantai pasti tentu beda mata pencariannya. Yang pesisir pantai sebagai nelayan ataupun sebagai petambak yang ada di dekat pantai, lalu ada yang di gunung misalnya bercocok tanam, lalu misalkan perkotaan misalkan bekerja sebagai karyawan, terus pengusaha dan lain sebagainya. Lalu ada istiadat,
Keanekaragaman budaya jangan dijadikan sebagai perbedaan, tetapi hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kita selaku bangsa Indonesia mempunyai kewajiban untuk selalu melestarikan kebudayaan yang beraneka ragam tersebut. Dalam rangka pembinaan kebudayaan nasional, kebudayaan daerah juga perlu kita kembangkan, karena kebudayaan daerah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, yang dimana pembinaan kebudayaan daerah itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, pertukaran kesenian daerah, pembentukan organisasi kesenian daerah, penyebarluasan seni budaya antara lain melalui radio, TV, surat kabar, serta majalah, penyelenggaraan seminar mengenai seni budaya daerah, membentuk sanggarta daerah, dan terakhir mengadakan pentas kebudayaan, di mana kita jangan sampai melupakan budaya kita itu sendiri. Jangan sampai gara-gara budaya asing dari Eropa, dari Amerika, dari Asia lainnya, itu kita terlena. Kita menerima budaya mereka, tapi kita mengambilnya mentah-mentah tanpa kita saring mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, budaya asing itu kita harus saring, mana kita ambil yang baik, buang yang buruknya. Dan juga kita harus tetap menjaga kebudayaan kita. Misalkan kalian berasal dari daerah yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, terus juga dari Yogyakarta, ya diajarkan bahasa Jawa, ya kalian gunakanlah uh, uh, dengan orang tua kalian, dengan keluarga kalian, atau dengan teman kalian yang sesama orang Jawa. Lalu misalkan yang orang Sunda, ya bisa ngobrol dengan bahasa daerahnya, seperti itu, dan juga daerah-daerah lainnya. Jangan sampai kebudayaan kita sendiri itu hilang, sehingga anak cucu kita itu tidak tahu bahwa kita tuh sebenarnya punya beragam budaya yang sangat banyak, yang sangat kaya. Nah, sampai seperti itu. Uh, Intinya kita harus menjaga budaya kita dengan baik, mempertahankannya, jangan sampai kita terlena dengan kebudayaan asing. Nah, itu aja. Oke, cukup sekian. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.